Allahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Dio atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian sebelum memasuki acara Ricalir hari ini, saya ingin membacakan CV pemateri kita kali ini. Materi kita hari ini yaitu Ustazah Latifatul Hidayah. Beliau lahir di Jombang tanggal 24 Januari 1991 dan beralamat di Perum Banjar Arum Asri, Blok N5, Kelurahan Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Beliau adalah ibu dari 2 anak putra dan 1 anak putri. Riwayat pendidikan beliau saat SD, beliau berpendidikan di SDN Plumbon Gambang 1 pada tahun 1998 sampai 2004. Lalu dilanjutkan di SMPN 1 Gudo tahun 2004 sampai 2006. Lalu dilanjutkan di SMKN 1 Jombang tahun 2006 sampai 2009. Lalu kuliah di Universitas Negeri Malang pada tahun 2009 sampai 2013. Pengalaman organisasi beliau pada tahun 2010, beliau menjadi anggota Lintas Studi Ekonomi Islam LP3ME Fakultas Ekonomi UM. Pada tahun 2011, beliau sebagai Ketua Departemen Kreativitas Kemuslimahan BDM Al-Hikmah UM. Pada tahun 2012, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kemuslimahan BDM Al-Hikmah UM. Tahun 2017, beliau sebagai anggota Mutiara Umat Asia Eropa hingga tahun 2020 beliau menjadi anggota Komunitas Sejuta Cinta IIP Malang Raya. Demikian CV pemateri kita kali ini. Tidak perlu berlama-lama, saya persilakan kepada Ustazah Latifah Hidayah untuk membagikan ilmunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Gita. Ini cek sound dulu ya. Suara saya jelas apa enggak ya? Iya, jelas Ustazah. Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-18 ini ya, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa mengoptimalkan ya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, dan semoga kita semua juga mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin yang senantiasa memperjuangkan Islam.
Nah, semoga kita di sini termasuk dari orang-orang yang istiqomah dalam memperjuangkan Islam tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang kemarin sudah ini ya memberikan kesempatan kepada saya untuk kita hari ini sharing bersama tentang fenomena toxic family. Ya. Jadi langsung saja saya izin share materinya, Mbak ya. Baik, Ustazah. Ya. Ini. Ya, ini kemarin ya mendapatkan sebuah tema yang luar biasa yang saat ini mungkin istilah toxic family itu sudah menjadi marak kita bicarakan ya, terutama di keluarga atau bahkan di ilmu-ilmu parenting gitu. Jadi terkait tema hari ini tentang menyikapi fenomena toxic family dalam persepsi Islam. Insya Allah kedepannya nanti kita akan sharing bersama, baca bersama tentang apa itu toxic family, ciri-ciri dari toxic family, terus dampaknya toxic family itu apa, dan bagaimana Islam memberikan solusi untuk toxic family ini. Nah, kemudian saya awali dulu dengan sebuah fakta dari data Simfoni PPA. Ya. PPA ini salah satu Simfoni PPA ini salah satu organisasi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, yang telah melakukan survei pada 1 Januari sampai Juni kemarin. Yang kita lihat ini adalah pada masa pandemi ya. Nah, ternyata ada sebuah data yang sangat membuat kita ya itu terenyuh atau miris ya. Ternyata ada 3.087 kasus kekerasan terhadap anak itu. Terus ada 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Nah, kita mungkin melihat data ini, data yang tidak sedikit ya kita bilang ini banyak sekali, dan ini kita sebagai seorang ibu, apalagi saya ya, itu sangat sedih sekali, apalagi ini adalah banyaknya korban itu terhadap anak. Itu. Kita tahu anak kita itu adalah aset ya, aset bangsa ini itu. Jadi kalau sampai mereka terkena cedera, ya cedera dengan kasus-kasus seperti ini, maka kita patut sedih, dan harapannya kita sebagai sivitas akademik itu tidak tinggal diam ya dengan kondisi ini, maka coba kita bersama-sama untuk belajar dan berkaji bersama, harapannya nanti bisa kita sharingkan kepada masyarakat untuk menyelamatkan generasi kita itu, anak-anak kita, aset-aset pengisi peradaban ini. Nah, ini faktanya. Kemudian kalau kita pengertian dari toxic family sendiri, jadi toxic family adalah sikap yang beracun dari anggota keluarga atau kerabat lain yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mental gitu. Jadi kata toxic itu kan memang istilahnya racun ya. Seringkali orang tua itu dalam mendidik anaknya itu kan mereka dengan dalih ini semua adalah untuk kebaikan anak gitu. Nah, akibatnya orang tua seringkali berlebihan dalam memperlakukan anak, dalam membersamai anak itu berlebihan. Nah, berlebihannya itu bisa jadi sampai menyakiti anak itu sendiri gitu. Nah, namanya racun itu kan memang ibarat obat ya. Obat itu yang awalnya tujuannya adalah untuk menyembuhkan, tapi kalau misalkan kita minum obat di lebih dari dosis dan itu jumlahnya berlebihan, maka obat itu akan menjadi racun dalam tubuh kita. Sama halnya dengan toxic family itu. Jadi sikap-sikap orang tua yang awalnya dengan dalih untuk kebaikan anak, tapi nyatanya justru anak banyak mengalami cedera ya dalam fitrah tumbuh kembangnya itu. Itu yang sangat kita sayangkan.
Nah, kemudian kita akan berbicara ciri-ciri toxic family itu apa itu. Nah, jangan-jangan selama ini kita pelaku toxic family atau bahkan kita korban dari toxic family. Nah, nanti kita lihat ciri-cirinya itu apa saja. Yang pertama adalah tukang kritik ya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita atau bahkan orang tua kita itu suka mengkritik segala sesuatu, dikritik kurang ini kurang itu. Nah, itu kalau kritik yang berlebihan itu ternyata juga tidak baik ya. Tidak, jatuhnya juga tidak baik. Nah, mengkritik memang boleh ya, boleh kita mengkritik untuk tujuan membangun. Tapi kalau tukang kritik itu yang nantinya akan menjadi masalah itu. Jadi anak misalkan berkreativitas, terus orang tua gampang sekali mengkritik. Nah, itu juga tidak baik. Kemudian ciri-ciri toxic family yang kedua adalah suka memperlakukan dan membandingkan anggota keluarga di depan orang lain. Nah, ini kadang sering, apalagi kalau saya sebagai ibu muda ya, itu kalau ketemu dengan ibu-ibu yang lain itu tidak jarang topik pembicaraan yang kita bicarakan adalah soal anak. Nah, seringkali ibu-ibu itu membicarakan anaknya, bahkan membandingkan, oh anak saya belum bisa ini, anaknya ibu kok sudah bisa itu, anak saya itu loh gini. Nah, ketika kita membicarakan seperti itu dan itu di depan anak, nah, itu juga menjadi toksik. Kelemahan pasangan kita di depan mertua atau di depan orang tua, nah itu juga tidak boleh. Itu. Jadi ini bisa menjadi toksik. Kalau saya pernah mendapatkan materi, bahasanya kita membanding-bandingkan itu kan memang tidak boleh ya, tidak baik. Jangan sampai kita membandingkan entah itu pasangan kita ataupun anak-anak kita itu dengan pasangan orang lain atau dengan anak orang lain. Nah, bandingkanlah mereka itu dengan diri mereka sendiri, diri mereka yang dulu sama diri mereka yang sekarang. Kalau memang perbandingan itu digunakan untuk perbaikan anak tersebut. Misalnya kalau saya misalkan sama anak-anak saya itu, misalkan si sulung, Mas dulu itu pinter, gini. Sekarang gini, ayo kayak dulu lagi. Nah, itu membandingkan dirinya yang dulu dengan dirinya yang sekarang. Jadi sangat sebagai orang tua kita harus menghindari membandingkan si itu loh pinter gambar, kamu kok belum bisa gambar. Nah, itu nggak boleh pernyataan seperti itu. Itu adalah salah satu toxic ya, toxic parent gitu. Kemudian ciri-ciri toksik yang lainnya itu tidak menyimak dan juga memotong pembicaraan. Jadi misalkan ada anggota keluarga kita, entah itu orang tua kita, misalkan atau kita sebagai orang tua ya, misalkan anak itu sedang menyampaikan pendapat, orang tua enggan sekali menyimak ya, bahkan sampai memotong pembicaraan anak. Misalkan sudah, iya sudah, Bunda paham, Bunda itu sudah tahu, itu gini. Nah, sehingga anak yang tadinya mau menyampaikan sesuatu akhirnya terpotong pendapatnya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW saja ketika beliau berkomunikasi dengan istri atau anak-anaknya, maka beliau sama sekali tidak pernah memotong pembicaraan ya, terus juga beliau menyimak dengan baik gitu. Nah, kemudian yang keempat, ciri-ciri toxic family yaitu ada tiger mom dan dragon dad. Jadi mamanya itu kayak macan, ayahnya kayak naga itu. Terus anaknya apa? Anaknya semut mungkin ya. Jadi pada kondisi ini itu ada orang tua yang dia selalu menuntut anaknya untuk berprestasi. Jadi kadang orang tua itu kan mikir ya, dulu orang tuanya itu waktu masih merintis itu kan juga mengalami masa-masa yang susah, kemudian orang tuanya sekolah di perguruan tinggi negeri, terus mendapat pekerjaan yang layak dan bagus, akhirnya
berharap anaknya tidak ingin susah seperti orang tuanya dulu, terus sekarang punya anak, anaknya dituntut untuk kamu harus berprestasi dari sekolah TK, SD, SMP sampai kuliah harus berprestasi terus kayak gitu. Jadi padahal bisa jadi tuntutan itu tidak disukai anak. Nah, itu juga tidak boleh. Dan juga jadi kalau pada kondisi ini alih-alih anaknya itu menjadi tangguh, tapi justru anaknya akan menjadi rapuh kalau selalu dituntut untuk berprestasi. Misalkan anak tidak suka matematika, tapi sama orang tua, kadang orang tua kan patokannya kalau anak pinter itu anak yang pinter matematika gitu. Kalau anak pinter gambar itu bukan pinter. Nah, kadang orang tua berpikirnya seperti itu ya. Nah, padahal setiap anak itu adalah bintang dan setiap anak itu pasti punya kecerdasannya masing-masing gitu. Jadi kalau tipe Tiger Mom dan Dragon Dad itu nggak mau tahu, yang penting anaknya berprestasi itu. Nggak mau tahu anaknya itu sukanya di hal apa gitu. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian juga sebaliknya, misalkan orang tuanya merasa dulu susah, terus sekarang sukses punya anak, anak jangan sampai susah, sudah turuti saja maunya anak, mau A, B, C dituruti saja. Nah, itu menuruti setiap kemauan anak itu juga tidak boleh, itu juga bisa menjadi toksik untuk anak. Jadi anak tidak akan menjadi tangguh, justru anak akan menjadi rapuh gitu. Jadi memang kita ada tahapannya ya, ada tahapan-tahapan ketika mendidik anak itu kapan anak itu kita fasilitasi, kapan anak itu kita tempa dengan kehidupan itu ada fase-fasenya. Kalau kita nanti belajar lebih dalam lagi tentang parenting. Jadi pada kondisi ini tidak berlaku ya kaidah makin cepat makin baik itu. Contohnya misalkan saat ini kita kepingin anak itu berburu solih ya, dan orang tua sangat ambisius sekali kalau perlu begitu lahir anak itu harus sudah hafal Al-Quran, misalkan seperti itu. Nah, terus anak ditempa, disuruh hafalan, tanpa kita memperhatikan usia-usia anak itu, bagaimana harusnya metode menghafal yang baik dan benar sesuai tahapan anak. Tapi kalau misalkan digebiak-uyah, yang penting anak harus hafal dari jadi hafid, misalkan seperti itu. Nah, terus ketika anaknya sampai tidak nyaman, nah itu yang akan menjadi masalah gitu ya. Jadi memang perlu sekali orang tua itu tahu tahapan-tahapan usia anak. Kemudian ciri toxic family yang kelima adalah orang tua yang suka mengucilkan atau mendiamkan ketika anak melakukan kesalahan. Nah, ini kadang ada ya orang tua yang menghukum anak dengan anak itu dikucilkan atau didiamkan di suatu ruangan, misalkan seperti itu. Nah, karena bisa jadi orang tua itu melakukan ini karena dengan dalih dulu Rasulullah juga pernah mengucilkan para sahabat yang ketika itu ada sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk ya kalau nggak salah. Terus sama Rasulullah mereka dihukum dengan didiamkan selama 40 hari tanpa disapa sama masyarakat sekitar, itu diboikot ya istilahnya. Nah, kalau misalkan metode seperti ini, kalau misalkan metode seperti ini dilakukan dengan dalih mengikuti Rasulullah, maka konteksnya saya rasa belum tepat ya, karena kalau zamannya Rasulullah itu adalah para sahabat yang usianya sudah dewasa, sedangkan beda dengan anak kita. Ya, ya, beda dengan anak-anak kita yang bisa jadi anak kita masih balita, tapi dihukum dengan seperti ini, maka itu juga tidak baik jatuhnya itu. Jadi kalau hukuman untuk anak dan hukuman untuk orang dewasa itu jelas berbeda ya. Misalkan saja dalam Islam ada memukul anak yang tidak sholat pada usia 10 tahun.
Nah, itu harus kita ketahui, itu pukulan bukan pukulan hukuman, tapi itu adalah pukulan pendidikan itu ya. Nah, kalau pukulan pukulan hukuman itu bisa jadi misalkan kita, kalau dalam Islam ada orang mencuri kan hukumannya jelas ya, potong tangan kalau dalam Islam, potong tangan, dan itu memotong tangannya pun harus membekas dan ditonton banyak orang agar pelaku bisa jera. Itu hukuman untuk orang dewasa. Akan tapi berbeda dengan hukuman untuk anak. Ya. Hukuman dalam konteks mendidik itu tidak boleh menyakiti, bahkan juga tidak boleh membekas, tidak boleh sampai memalukan anak. Itu. Jadi memang harus kita bedakan ya, mana hukuman untuk orang dewasa sama hukuman untuk anak. Itu. Jadi kalau orang tua terlalu lebay dalam menghukum anak, ya itu nanti bisa jadi toksik juga untuk anaknya. Kemudian ciri toxic family yang ke-6 yaitu orang tua sibuk dengan perasaannya sendiri, acuh dengan kondisi keluarga yang lain. Bisa jadi yang sering kali itu kaum bapak ya, kaum ayah biasanya itu kalau misalkan seorang ayah sudah seharian penuh bekerja di luar, terus merasa full, capek, sudah bekerja, terus sampai di rumah, sudah ini waktu saya istirahat, terus seorang ayah sudah tidak mau tahu dengan kondisi di rumah, bodoh amat dengan anak, dengan istri, yang penting saya istirahat, leha-leha, entah apa, main game atau apa. Nah, ini juga tidak baik jatuhnya itu. Jadi, nantinya yang menjadi korban kebanyakan adalah seorang ibu yang bisa sampai depresi itu. Nah, ternyata sikap seperti ini ternyata juga tidak hanya melanda pasangan umum saja. Pasangan aktivis dakwah pasangan aktivis dakwah pun itu juga bisa mengalaminya ya. Jadi pernah ada cerita kalau ada seorang aktivis dakwah yang sudah padat di luar ya dengan safari dakwah dari kota A kemana-mana, terus sampai rumah yaitu sudah istirahat, sudah nggak mau tahu dengan kondisi anak-anak atau istrinya. Nah, akhirnya seorang ibu bisa menjadi depresi, sampai bahkan ada kasus ibu membunuh anaknya. Bukan karena masalah ekonomi ternyata, itu karena masalah fatherless tadi ya. Jadi perhatian seorang ayah yang kurang. Dan itu lebih dan ini kan sangat disayangkan sekali ya. Jadi ketika tugas seorang ayah di luar dalam mencari nafkah, maka harus juga seimbang, bahwasanya ayah juga bertanggung jawab dengan keluarganya sebagai seorang qawwam itu ya di rumah itu. Jadi jangan sampai ada ayah maupun ibu acuh, atau di sini gambarnya kan sibuk main HP sendiri ya dengan anaknya sendirian, nanti juga tidak boleh. Ini juga pasti. Nah, kemudian ciri-ciri toxic family selanjutnya adalah helicopter parent. Ya. Jadi di sini helicopter parent itu maksudnya adalah orang tua yang suka mengendalikan anaknya. Jadi kalau anak selalu dikendalikan tanpa diberi kepercayaan, maka ini juga tidak boleh ya. Nah, sebentar. Ya, maaf ya Mbak Gita. Ini si kecil agak butuh perhatian. Iya, Ustazah, tidak apa-apa. Iya. Nah, selanjutnya adalah helicopter parent. Jadi ini adalah tipe orang tua yang suka sekali mengendalikan anaknya tanpa memberi kesempatan anak itu diberi kepercayaan. Tuh. Jadi kadang orang tua memang berpikir ya kalau melepas anak itu sangat beresiko memang. Tapi lebih beresiko lagi kalau sampai orang tua itu sama sekali tidak memberikan kepercayaan kepada anaknya itu.
Jadi juga memang ada tahapannya ya. Kapan anak itu mulai diberi kepercayaan, kapan anak itu masih dalam kendali orang tua itu. Nah, kemudian ciri-ciri toxic family ini yang ke-8 adalah suka melanggar privasi. Jadi orang tua yang suka melanggar privasi anak. Kalau kita tahu sendiri, anak-anak yang usia 10 tahun ke atas itu kan anak yang menjelang dewasa ya. Mau istilahnya prabalik ya, mau balik. Jadi kadang anak itu sudah merasa punya privasi seperti kayak kamar dikunci, terus HP di password itu. Nah, kalau misalkan dalam kondisi ini orang tua itu belum siap ya. Nah, nanti akhirnya orang tua akan timbul rasa suudon terus sama anaknya itu. Bahkan sampai orang tua tidak terima kalau misalkan HP-nya di password atau apa gitu. Nah, akhirnya sampai berantem anak sama orang tua itu. Terus HP-nya dibanting. Nah, itu juga ketika melanggar privasi. Orang tua melanggar privasi juga termasuk toksik. Nah, sebenarnya penting juga ya memang orang tua itu harus tahu semua geraknya anak itu memang juga harus tahu ya. Apa yang dilakukan anak, kesibukannya anak-anak itu apa. Misalkan kayak kalau HP itu isinya HP-nya apa saja itu juga memang harus penting orang tua tahu. Lah, agar anak itu dia merasa punya privasi, maka memang orang tua harus mempersiapkan itu ya. Orang tua harus mempersiapkan misalkan di usia 0 sampai 6 tahun itu anak itu harus dibangun dengan penuh cinta sama orang tua sehingga anak bisa dekat dengan orang tua gitu. Nah, kemudian umur 7 sampai 10 tahun anak banyak eksplorasi di alam sehingga anak akan punya banyak wawasan ya, terus tahu mana yang baik, yang buruk, dan sampai anak masuk pada tahapan ketaatan itu harus didampingi orang tua terus ya. Sehingga kalau misalkan anak nanti punya privasi, orang tua sudah percaya, insya Allah anaknya baik, tidak macam-macam ya. Ya disinilah orang tua tidak akan merusak privasinya anak itu. Nah, itu tadi dari sekian banyaknya ciri-ciri toxic family. Kemudian kita akan lanjut pada akibat dari toxic family ini. Jadi dampaknya toxic family memang banyak sekali ya. Bisa jadi anak akan menjadi kurang percaya diri, terus bisa merusak kemampuan anak dalam membentuk hubungan baik dengan keluarganya, teman atau pasangan gitu ya. Terus menimbulkan kecemasan dan perasaan yang tertekan pada anak. Anak selalu merasa disalah-salahin, anak merasa tidak pantas dicintai gitu. Nah, ini kan sangat disayangkan ya, ternyata dampaknya juga bisa beracun sekali ya untuk tahapan bertumbuh kembang anak itu. Nah, dan yang paling mengerikan dari dampak toxic family ini adalah dia ibarat lingkaran setan tuh. Jadi kalau sampai lingkaran ini tidak diputus, itu bisa berlanjut sampai keturunan selanjutnya. Artinya apa? Artinya adalah ketika misalkan teman-teman mungkin pernah merasakan ya, mungkin sekarang ingat orang tua, misalkan ada yang punya orang tua yang galak ya, misalkan terus suka pukul, suka nampar, itu kan kadang kita masih kerasa ya sampai sekarang itu. Nah, tanpa disadari kalau kita masih membekas itu dan kita belum bisa memaafkan orang tua kita, tanpa disadari kalau kita nanti punya anak bisa jadi seperti itu gitu. Bisa jadi sama anak-anak juga seperti itu. Dan kalau tidak diputus juga, anak kita juga bisa jadi seperti kita itu. Jadi maka penting sekali ya untuk memutus lingkaran setan toxic family ini. Nah, cara memutusnya gimana? Yang pertama adalah kita, misalkan sekarang ya, kita sudah tahu bahwasannya ada toxic family yang seperti ini. Nah, ketika kita sudah punya ilmu, maka kita maafkan orang tua kita yang dulu ternyata toksik ya. Maka kita dalam hati yang terdalam adalah memaafkan masa lalu ya. Jadi jadikan masa lalu itu hasanah kekayaan kehidupan kita gitu. Jadi
kalau ada yang baik dari orang tua kita ya kita teruskan, kalau ada yang tidak baik ya jangan diteruskan gitu. Ambil hikmahnya gitu. Memang susah ya kita melupakan sebuah kesalahan itu susah, tapi memaafkan itu harus. Nah, jadi salah satunya adalah dengan kita memaafkan orang tua kita dan kita belajar, maka semoga kita bisa memutus lingkaran setan toxic family ini. Nah, selain itu akibat dari toxic family juga banyak anak-anak yang hari ini tumbuh tidak menjadi the real me, tapi mereka tumbuh menjadi the social me. Jadi anak itu tumbuh tidak sesuai dengan yang Allah inginkan gitu ya. Tapi anak itu tumbuh sesuai yang orang tua inginkan gitu. Nah, sampai pernah ada ya sebuah kisah itu seorang hafidhah. Kenapa? Bentar ya. Ya, sebentar ya Mbak. Iya, Ustazah, tidak apa-apa. Mohon maaf Mbak ya. Ya, saya lanjut ya. Jadi sampai pernah ada itu seorang kenapa? Ya, saya lanjut sedikit Mbak. Ya. Jadi sampai pernah ada ya seorang kisah seorang dari Ustadz Hari Santosa itu yang pernah bercerita, beliau pernah menangani sebuah kasus. Jadi ada seorang pasangan suami istri ya, istrinya ini seorang hafidho S3. Nah, beliau bercerita kalau dari luar memang tampak ya anggun, kalem gitu. Tapi beliau tidak menyangka kalau ternyata seorang istri yang hafidho ini kalau marah itu luar biasa ya, suka pukul, suka nyakar ya. Nah, terus bahkan sampai istilahnya sampai over gitu ya kalau marah. Terus sampai ada yang mengatakan sepertinya perlu diruqyah gitu. Nah, ternyata waktu didalami lagi ternyata si Mbak Hafidhah ini mempunyai masa lalu yang kelam gitu. Dari kecil sama orang tuanya dituntut untuk juara terus ya, kuliah S3 sampai Hafidhah, dan ternyata jiwanya itu menjerit karena dia tidak menjadi dari ilmi itu. Jadi memang sangat dampak dari toksik ini memang luar biasa ya. Nah, kemudian solusi bagaimana Islam mengatasi toxic family ini, maka kita ingat lagi bahwasanya anak adalah amanah ya, amanah dari Allah, dan setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini hadis yang populer yang sering kita dengar ya. Rasulullah SAW menegaskan setiap kamu adalah pemimpin. Kalau kepala negara itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya, kalau suami itu tentang rumah tangganya gitu. Terus orang istri juga pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya itu. Jadi memang kita ingat lagi bahwasanya anak itu adalah amanah
dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita paham ini, maka ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik untuk anak, maka kita harus mengingat kembali bahwasanya kelak di akhirat Allah akan memintai pertanggungjawaban kita dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian orang tua harus menyadari bahwa menjadi orang tua itu adalah karunia. Nikmati setiap prosesnya detik demi detik. Terus menghadirkan kesadaran bahwa ketika Allah menitipkan amanah kepada kita, maka disitulah bahwa kita adalah orang tua terbaik versi Allah untuk anak-anak kita. Tadi kan ketika banyak pasangan-pasangan yang belum dikaruniai anak, tapi di sini kita, alhamdulillah Allah memberikan kita sebuah amanah anak, berarti ya insya Allah kita adalah orang tua versi terbaik, ya, terbaik versi Allah untuk anak kita. Nah, kemudian orang tua juga harus selalu menuntut ilmu, ya. Kita tahu menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai kita meninggal, ya. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, itu tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, kemudian juga kita menyadari bahwasanya dalam Islam itu tujuan pendidikan bukan untuk ekonomi atau status sosial. Kita ngantuk, ya, ngantuk. Jadi ya kalau dalam Islam kan tujuan pendidikan untuk melahirkan generasi terbaik dengan zaman yang ada. Kemudian jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya itu ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kebanyakan orang yang toksik itu karena mereka cemas, ya, karena mereka khawatir gitu. Jadi biar kita ini jadi biar kita nggak cemas, nggak khawatir, dan rileks dalam mendidik anak, yaitu ya kita banyak berdoa kepada Allah. Ya mungkin itu Mbak kita. Mungkin ada yang disaringkan atau ada yang ditanyakan, monggo. Mohon maaf Mbak, ya ini memang jam tidurnya biasanya. Ya Ustazah, baik. Terima kasih kembali Ustazah. Apakah dari materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Atau begini saja Ustazah, karena adiknya juga jam tidur ini, nanti saya kalau ada yang ditanyakan dari peserta hari ini, nanti saya kirimkan pertanyaan-pertanyaannya ke Ustazah Latifah lewat chat WA atau gimana Ustazah? Iya. Iya, enggak apa-apa Mbak. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silahkan list di chat room, ya. Untuk Ustazah Latifah, terima kasih atas waktunya, karena memang adiknya sudah jam tidur, jadi semoga materi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustazah Latifah atas materi hari ini. Apabila nanti pertanyaannya sudah terkumpul, saya akan kirimkan ke Ustazah Latifah dan Ustazah Latifah nanti akan menjawabnya lewat chat WA. Terima kasih Ustazah Latifah. Sebelumnya maaf apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan.
Terima kasih teman-teman dan terima kasih Ustazah Latifah atas materinya hari ini. Sekarang kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Terima kasih semuanya. Saya moderator hari ini. Izin undur diri. Kepada teman-teman, kepada Ustazah, apabila tidak ada keperluan bisa leave Zoom. Sebelumnya maaf juga kalau saya ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gita ya, mohon maaf sebesarnya. Ya tidak apa-apa Ustazah. Ya, Terima kasih ya, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.